Kemurahan Tuhan lebih dari segalanya. Kekasih, kaum muda yang kami muliakan, remaja putra dan remaja putri, ada pesan spesial bagi kami secara pribadi. Ada tema yang menjadi berkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tema hari ini adalah, mengapa orang Kristen tidak boleh melakukan seksual sebelum diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Mengapa kita tidak boleh hidup satu rumah melakukan hubungan seksual sebelum diberkati dalam pernikahan yang kudus? Nah, kekasih dalam Tuhan, baik, kita akan baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Sobat muda, remaja putra dan remaja putri yang kami kasihi, hidup bersama sebelum menikah adalah hukumnya dosa. Karena Alkitab tidak memuat pernyataan khusus seperti itu, tapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang benar-benar memiliki kasih Tuhan, maka sedemikian kita mengerti bahwa banyak orang termasuk beberapa yang mengklaim dirinya sebagai umat Kristus melakukan dan berkata demikian. Oh, hidup bersama di luar hubungan nikah itu tidak apa-apa, itu tidak berdosa, ya. Meskipun Alkitab tidak secara harafiah menyinggung situasi tersebut sebagai hidup dalam dosa, namun Alkitab mengajarkan banyak seputar isu-isu itu. Kita tidak perlu, saudaraku, menggabungkan beberapa bagian dari Alkitab dan menyimpulkan prinsip bahwa hubungan seks apabila di luar nikah, apapun alasannya, laki-laki dan perempuan adalah sangat berdosa. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab, Bapak Ibu, tentang larangan terhadap hubungan seks atau percabulan di luar pemberkatan nikah. Kisah 15 ayat 20, 1 Korintus 5 ayat 1, 2 Korintus 12 ayat 21, Galatia pasal 5 ayat 19, bicara tentang perbuatan-perbuatan daging telah nyata, termasuk percabulan, perzinahan, nafsu jahat, ya, dan yang lain-lain, Bapak Ibu. Nah, percabulan atau seksual, ya, dari kata porneia. Apa itu porneia? Porneia adalah nafsu yang tidak sah, nafsu yang liar. Nah, oleh karena satu-satunya hubungan seksual yang sah adalah dalam lingkup pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Makanya Kejadian pasal 2 ayat 24 mengatakan, Tuhan itu sangat baik, ya, menciptakan laki-laki dan perempuan, maka setelah dia berkati beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi yang jelas hari ini salah. Terkadang banyak anak-anak kaum muda, remaja putra, remaja putri, sebelum diberkati mereka sudah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dan jelas hari ini itu keliru. Firman Tuhan jelas menolak, ya. Maka apapun masalahnya, apapun alasannya, ketika remaja putra, remaja putri, kaum muda yang kami kasihi, ketika engkau hidup bersama sebelum diberkati dalam pernikahan kudus, itu berzina, saudara melakukan seksual bebas, perzinahan, seks pranikah dan lain-lain, itu sangat ditentang oleh Tuhan. Termasuk ada banyak penyimpangan-penyimpangan hari-hari ini, ya. Ada homoseks, ada juga suka sama-sama jenis dan yang lain-lain. Nah, saudara-saudaraku, sebelum menikah jatuh ke dalam kategori percabulan atau dosa seksual. Kembali lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat tadi mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu kekasih saudaraku, khususnya teman-teman saya, remaja putra dan remaja putri, mengapa kita tidak boleh berzina sebelum kita diberkati oleh pernikahan yang kudus?
ada 3 berkat penting hari ini. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh tidur sama-sama atau berzina sebelum diberkati dalam pernikahan kudus? Yang pertama, menghambat berkat. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, itu adalah segala kejahatan kita, adalah segala dosa kita, sehingga doa kita terhambat. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, mengalami sesuatu yang sia-sia, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Lantaran apa? Semua yang kita lakukan adalah dosa kita, maka itu kita tidak boleh berzina. Lantaran apa yang pertama? Menghambat berkat. Bapak Ibu kekasih, kenapa sering kita nggak diberkati? Lantaran ada dosa, lantaran ada kesalahan. Kemudian ada hal-hal yang tanpa sadar kita mengecewakan hatinya Tuhan. Maka itu dampaknya cari rezeki susah, cari duit setengah mati, dan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebelumnya hal yang kita dapatkan, seksual itu adalah berkat Tuhan yang istimewa sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu remaja, panjenengan semua itu sudah mencuri berkat yang dari Tuhan. Padahal belum saatnya itu diberikan buat Anda semuanya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh berzina atau tidur sebelum diberkati? Yang kedua, dalam Amsal pasal 5 ayat 3 mengatakan bahwa itu membutakan akal sehat kita. Kita ini dungu, kita ini bebal. Maka akal sehat kita ini yang kita tonjolkan adalah nafsu kita. Yang kita tonjolkan adalah eros kita, daging kita. Makanya hari ini Tuhan benar-benar marah. Kenapa kita sebelum diberkati kok sudah tidur sama-sama dan berzina lagi, ya? Yang kedua, mengalami perangkap janji palsu. Nah, kalau kadang-kadang kita pacaran belum apa-apa, sudah peluk-pelukan, raba-raba, ribi-ribi, ya, dan yang lain-lain, sehingga engkau mengalami perangkap janji palsu, kata-kata yang erotis, kata-kata yang membangkitkan hal yang membuat diri kita ini terpesona, sehingga semua mahkota yang kita dapatkan diberikan kepada kekasih yang notabene-nya itu adalah buaya darat, ya, buaya macam-macam itu, ya. Penyesalan rasa bersalah akan menghantui kita, dan penyesalan tidak akan ada di depan, pasti di belakang, ya. Maka itu saya ingatkan remaja, buka mata lebar-lebar, jaga kesucianmu, jaga mahkotamu. Jangan kau persembahkan sesuatu yang berharga bagi orang yang kau cintai. Saudara, kalau pacarmu itu benar-benar orang yang cinta pada engkau, ngapain ke susu, ya? Ngapain cepat-cepat, ya? Hanya berkat Tuhan yang membuat kita mengalami semuanya nanti. Maka itu saya katakan sekali lagi, ketika kita melakukan seksualitas, itu membutakan akal sehat kita, ya. Maka itu dalam konsep seperti ini tanpa sadar, hidup kita ini dituntut untuk selalu peka dan dengar-dengaran. Jangan mendatangkan hidup kita dengan hidup yang nggak stabil, ya. Makanya di dalam Amsal pasal 5 ayat 5 dan 6, hidup kita nggak stabil lantaran kita sudah melakukan sesuatu yang memalukan, ya. Maka jangan sampai lupa, saudaraku, hal untuk membutakan akal sehat itu penting. Maka lupakan semuanya. Dan yang ketiga yang penting, ya, mengapa kita tidak boleh tidur atau berzina sebelum berkati dalam pernikahan kudus? Yang ketiga, Amsal 39a mengatakan, itu merusak reputasi diri kita. Ya, sangat malu Bapak Ibu ketika remaja putra, remaja putri sebelum diberkati dalam pernikahan kudus sudah berzina, ketahuan orang lagi, ya, dan merusak kesehatan kita. Nah, ada banyak, saudaraku, hal-hal yang membuat kita ini rusak. Contoh, tertular spilis, ada chlamydia, gonorrhoeasis, ya, kemudian genital herpes, hepatitis B, bahkan penyakit-penyakit lain termasuk AIDS, ya. Ketika Bapak, Ibu, saudaraku, remaja putra, remaja putri melakukan hal ini, itu habit. Anda sudah bertobat, melakukan lagi. Bertobat, melakukan lagi, terus menerus. Itu namanya dosa keenaan yang terus menerus kau lakukan. Namanya habit, ya. Sangat-sangat memalukan. Maka daripada itu, saudaraku, hari ini bertobatlah. Maka itu kesimpulannya yang penting, Bapak Ibu. Percayalah, kita harus selalu ingat. Kenapa kita tidak boleh tidur bersama atau berzina
ketika kita belum diberkati dalam pernikahan yang kudus. Yang pertama, bahwa satu, itu adalah menghambat berkat. Yang kedua, kita membutakan akal sehat. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu merusak reputasi dalam kehidupanmu. Untuk itu remaja putra dan remaja putri, sebelum kau diberkati, jangan berzina, jangan tidur bareng atau 7-Eleven. Itu tidak baik. Mari, inilah pesan yang baik supaya semua adik-adik atau saudara-saudara kami yang masih pacaran, masih tahan supaya menunggu kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus Kristus.